Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya, membukakan untuk kita kebaikan, sehingga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa umur, dengan kesehatan yang kita miliki saat ini, kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana alhamdulillah kita di kitab beliau ini sudah membaca 30 hadis di sebelum Ramadan, yang mana hadis pembahasan terakhir kita adalah hadis yang ke-30 di dalam bab wudu, yaitu penjelasan lengkap wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal mencuci kedua telapak tangan sampai akhir mencuci kaki. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan penjelasannya terkait dengan masalah wudu. Tinggal kita melanjutkan beberapa hadis yang belum sebutkan sebagai penyempurna dari hadis yang ke-30 itu. Mungkin saya baca ulang hadisnya supaya diingat kembali dan supaya nyambung pembahasan kita di kitab ini, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yang kita sering sebut dengan Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan kembali hadis yang ke-30. Kata beliau rahimahullah, wa an Humran maula Uthman anna Uthman da'a bi wadu'in. Dari Humran, maulanya Uthman, bahwasanya Uthman meminta air wudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat, maka beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Kita sudah jelaskan hadis ini dulu, kita ambil 4 majelis karena penjelasan lengkap wudu dari awal sampai akhir. Maka beliau pertama kali mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan. Kita juga sudah jelaskan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Juga kita sudah jelaskan.
Tsumma ghassala wajahahu yadahul yumna ilal al-mirfaq salasa marrat. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya sampai ke sikunya 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian tangan kirinya sama dengan itu, yaitu 3 kali sampai ke siku. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tidak ada kata 3 kali. Ini menunjukkan dia diusap 1 kali. Sebentar kita akan baca hadis yang jelas. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain 3 marrat. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya hingga mata kakinya 3 kali. Dalam riwayat Muslim dikatakan hatta engkau sampai bersih. Tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian beliau mencuci kaki kirinya sampai mata kaki sama seperti itu. Tsumma qala, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Artinya apa yang beliau contohkan tadi itu, itulah wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis alhamdulillah kita sudah jelaskan. Bahkan 1 hadis ini dulu kita bahas 4 kali majelis untuk menjelaskan bagaimana Nabi SAW berwudu. Nah, setelah itu beliau akan sebutkan hadis-hadis yang terurai, terpecah, yang kadang hanya menyebutkan telinga atau hanya menyebutkan kepala. Itu tadi yang lengkapnya. Nah, ini kita akan baca di pertemuan ini sebagai kelengkapan dari hadis tadi yang mana kita sudah pernah jelaskan semuanya terkait dengan fikihnya. Maka kita lihat hadis nomor 31. Kata beliau rahimahullah, wa an Ali radhiyallahu taala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Daud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata terkait dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dia berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya 1 kali. Ini tadi penjelasan di hadis Utsman. Kalau hadis Utsman perlu sebutkan tangan 3 kali, kumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali, wajah 3 kali, tangan sampai ke siku 3 kali, kepala tidak ada angkanya, kaki 3 kali. Sekarang pertanyaan kita, berapa kali kepala? Ini hadis yang jelas. Nabi SAW mengusap kepala itu 1 kali. Ini namanya hadis yang jelas, nas dalam masalah ini. Bahwa namanya mengusap kepala itu 1 kali. Kata beliau, akhrajahu Abu Daud. Hadis ini yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mencontohkan bahwasannya beliau mengusap kepalanya 1 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan ini adalah periwayatan yang sahih. Periwayatan yang sahih. Bahkan penulis mengatakan ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Bahkan bukan hanya Imam Abu Daud. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitab beliau Sunan An-Nasa'i. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bahkan Imam At-Tirmidzi menyebutkannya 2 kali di nomor 48 dan 49. Demikian pula Imam An-Nasa'i belum menyebutkan 2 kali di jilid 1 di nomor dan halaman 68
dan 70. Artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di hadits ini dalam riwayat Imam Abu Daud. Bahkan bukan hanya Abu Daud yang meriwayatkannya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan Al-Imam At-Tirmidzi yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW mengusap kepalanya 1 kali. Ini menguatkan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Bahwasannya kepala itu diusap 1 kali. Itu yang kuat. Dan itu yang benarnya. Sesuai dengan hadis. Jadi bukan 3 kali, tapi sekali. Bagaimana cara mengusapnya? Dulu Anda sudah terangkan. Dan sebentar juga akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam riwayat yang beliau akan sebutkan. Kemudian kata beliau rahimahullah di hadis nomor 32. Wa an Abdillah, sekali lagi kami ingatkan dulu. Ini bukunya orang Syafi'i. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar madhab Syafi'i. Dan sering dikaji di kalangan ulama Syafi'i. Kalau kita di Indonesia ini madhabnya Syafi'i, inilah yang dibawakan. Bahwa kepala itu sekali, bukan 3 kali. Sementara kalau kita melihat di awam, kan enggak seperti ini. Ini yang kita baca adalah buku, kitab dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i ini yang dijelaskan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwasanya mengusap kepala itu 3 kali. Bagaimana cara mengusap kepala itu 1 kali? Bagaimana cara mengusapnya? Itu yang 1 kali. Maka perlu bawakan haditsnya. Supaya kita mengetahui bagaimana orang Syafi'i mengusap kepala. Yang sesuai dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa an Abdillah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhu fi sifatil al-wudu. Qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Muttafaqun alaihi. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata menjelaskan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ringkas saja karena sudah ada penjelasan lengkap di hadits Utsman. Beliau langsung menyebutkan potongannya terkait dengan masalah cara mengusap kepala. Kata beliau, maka Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Maka beliau menjalankan kedua tangannya ke belakang dan ke depan. Ana sudah contohkan dulu. Beliau pakai 2 telapak tangan. Beliau mulai dari depan kepalanya. Kemudian beliau menjalankan ke belakang. Dan mengembalikan ke tempat yang tadi beliau mulai. Jadi beliau menjalankan tangannya kedua, pakai 2 tangan. Bukan 1 tangan. Bukan 1 tangan. Dalam mengusap kepala, itu pakai 2 tangan. Sekali lagi, ini terkenal dalam seluruh madhab. Bahkan ini buku dalam madhab Syafi'i disebutkan. Bahwasannya kata Abdullah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Beliau menjalankan ke belakang dan ke depan. Bagaimana cara menjalankannya? Kata beliau wa fi lafdin. Dalam lafaz dikatakan bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dengan bagian depan kepalanya. Ini lebih jelas. Seharusnya kalau kita sebenarnya baca hadis ini, ya tidak perlu ada perselisihan bahwa dalam cara mengusap kepala itu seperti ini. Makanya kita sudah sebutkan dulu, disepakati oleh para ulama bahwa inilah cara yang sunnah dalam madhab Syafi'i ataupun selainnya. Cuman perselisihannya apakah cukup kalau sedikit saja. Itu je, bukan masalah cara ini. Semua madhab, karena ini hadis Bukhari Muslim, menjelaskan bahwa mengusap kepala itu adalah semuanya disyariatkan. Mereka berselisih, ini harus dibedakan. Mereka hanya berselisih, apakah cukup kalau hanya sebagian. Begitu pembahasan. Iya.
Jadi diterangkan dalam riwayat, dan ini adalah merupakan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Nabi memulai dengan bagian depan kepalanya. Hatta dhahaba bihi ma ila qafa. Sampai belum menjalankan kedua tangannya ini ke belakang. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min. Kemudian belum kembalikan ke tempat yang belum mulai tadi. Jadi dalam mengusap kepala, mulai dari depan ke belakang dengan dua tangan. Ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke tempat yang kita mulai tadi. Ini cara mengusap kepala. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang belum sampaikan. Yang belum sampaikan untuk menjelaskan bagaimana cara mengusap kepala. Kemudian setelah kepala, telinga. Sebelum puasa kita sudah jelaskan bahwa telinga ini adalah merupakan bagian dari kepala. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, al-udhunan minar ra's. Kedua telinga ini adalah merupakan bagian dari kepala. Kedua telinga ini adalah merupakan bagian dari kepala. Artinya tidak dipisah dalam mengusap. Tidak dipisah dalam mengusap. Sebagaimana kepala satu kali, telinga juga satu kali. Sebagaimana kepala diusap, bukan dicuci, maka telinga juga diusap, bukan dicuci. Dan mengambil airnya satu kali untuk kepala dan telinga, bukan dipisah. Kita akan sebutkan hadisnya. Kata beliau rahmatullah, sekaligus menjelaskan bagaimana cara mengusap telinga setelah kepala. Kata beliau rahmatullah ta'ala, wa Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma fi sifatil wudu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya belum sebutkan lengkap, cuma di sini langsung dinukil telinga supaya nyambung pembahasan. Kata beliau rahmatullah, qala tsumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Iya, Nabi mengusap kepalanya. Wa adqala isba'aihi sabbabataini fi udunayhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan dua jarinya ini. Jari apa namanya ini? Telunjuk. Dua jari telunjuknya ke dua telinganya. Maksudnya satu jari satu telinga. Jadi ini di dalam. Ini dalam. Belum masukkan di bagian dalam. Ya, di bagian dalam. Wa masaha bi ibahamaihi dhahira udunai. Dan belum mengusap bagian luar dari telinganya dengan kedua jari, kedua ibu jari. Jadi ini di dalam, kemudian dia ini di luar. Ibu jarinya di bagian luar. Ini belum usap telinganya. Jadi tadi dari telinga begini, ya. Kemudian dari kepala, dari depan ke belakang, kemudian kembali ke depan, turun ke telinga. Ini di dalam dan ini bagian luar. Ini bagian luar. Ini, Masya Allah, tuntunan cara yang jelas sebenarnya dalam kitab hadis ini. Beliau katakan, akhrajahu Abu Daud, wan Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Demikian pula An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini adalah hadis sebagaimana yang kita dengarkan periwayatannya, sanadnya adalah sanad yang sahih. Walaupun di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah adalah lebih ringkas daripada lafaz yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini sudah selesai
tambahan dari pembahasan wudhu, beliau ingin menegaskan dua masalah. Jadi setelah beliau menyebutkan hadits yang lengkap, mulai dari cuci telapak tangan sampai mencuci kaki, maka beliau ingin menyinggung kita secara khusus. Karena masalah ini banyak orang perselisihkan. Yaitu cara mengusap kepala, berapa kali dan bagaimana caranya, dan cara mengusap telinga, serta berapa kali. Karena masalah mengusap kepala ini diperselisihkan di ulama madhab. Bahkan kalau kita melihat juga di masyarakat, orang berselisih. Ada usap kepalanya hanya ambil air, hanya bagian depan. Telinga juga ambil ulang lagi air, dan dia usap 3 kali. Jadi beliau ingin menyebutkan kepada kita, bagaimana cara dalam mengusap kepala, berapa kali diusap, dan bagaimana cara mengusap telinga. Beliau sebutkan haditsnya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam madhab bahwa usap kepala walaupun sunnah seluruhnya cukup bagian depan. Dan beliau sebutkan bahwa mengusap kepala itu 3 kali. Bukan sekali. Ini dalam madhab. Dalam pendapat Imam Syafi'i. Di sini antum bisa lihat bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan haditsnya. Bahwa usap kepala, apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i, itu tidak kuat. Karena hadits lebih jelas bahwa kepala 1 kali. Dan cara mengusapnya adalah sudah dijelaskan. Bahwa caranya mulai dari depan ke belakang. Itu pun dengan 2 tangan, bukan 1 tangan. Itu cara di dalam masalah ini. Cara dalam masalah ini. Dan juga mengusap telinga. Belum singgung juga. Dalam madhab Syafi'i, telinga ini dari Imam Syafi'i, telinga ini bukan bagian dari kepala. Artinya, diusap pisah dengan kepala. Kita ambil air untuk kepala, kemudian mau usap telinga, ambil air lagi. Cuman ini pendapat tidak kuat. Yang kuatnya adalah disambung. Kecuali kering airnya, kita usap kepala, kering, tidak ada air. Maka boleh kita ambil ulang. Supaya ada basahan di telinga. Adapun kalau tidak kering, maka kita melanjutkan dari kepala. Ini adalah yang kuatnya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala masukkan hadits berikutnya terkait dengan mencuci 2 telapak tangan. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa mencuci kedua telapak tangan ini hukumnya adalah sunnah dalam berwudu. Kecuali satu keadaan. Para ulama menjelaskan di situ paling rendahnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan wajib. Kapan mencuci kedua telapak tangan ini jadi wajib? Beliau akan sebutkan haditsnya. Kalau kita bangun dari tidur. Kata beliau rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqada ahadukum min manamihi falyastantir salatan fa inna syaitana yabitu ala qaisumihi. Ini beliau sebutkan yang pertama. Yang kedua, wa an idza staiqada ahadukum min naumihi fala yakmis yadahu fil ina hatta yaksilaha salatan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim. Masyaallah. Langsung 2 perkara terkait dengan telapak tangan, demikian pula memasukkan air ke hidung saat kita bangun tidur. Ini keadaan namanya. Satu keadaan dari keadaan kita di dalam masalah memasukkan air ke hidung dan mencuci telapak tangan.
Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah beristintar, hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumi, karena syaitan itu akan bermalam di dalam lubang hidung. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Ini hadis kata beliau muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Kita jelaskan sebelumnya bahwa berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya itu berdasarkan pendapat yang kuat wajib. Walaupun ada pendapat dari ulama yang mengatakan sunnah. Tapi kita kuatkan waktu itu hukumnya adalah wajib. Dari pendapat yang terkait dengan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kita kuatkan wajib. Ada satu keadaan kita dalam memasukkan air ke hidung itu diperintahkan. Yaitu kalau kita bangun dari tidur. Apa dalilnya kalau kita harus memasukkan air ke hidung kalau bangun tidur? Hadis yang ada di hadapan kita. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka hendaklah dia beristintar. Hendaklah dia masukkan air ke hidungnya dan dia buang keluar. Ini perintah. Kita sudah maklumi bersama kaidah. Mungkin sering kita dengarkan. Al-asl fil amr al-wujub. Asal dalam perintah, itu wajib. Asal dalam perintah, itu adalah wajib. Ini Nabi perintahkan kita. Kalau salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia memasukkan air dari hidungnya, kemudian dia keluar. Ini perintah dari Nabi SAW. Ini mungkin jarang dari kita yang melakukannya. Padahal ini hal yang sangat dianjurkan. Kalau antum bangun subuh, itu ada 2 hal yang harus dilakukan. Ini yang pertama. Tapi sebelum ini, ada dulu satu lagi. Jangan dulu langsung masukkan air ke hidung. Ada satu lagi. Yaitu di hadis berikutnya. Juga dari Abu Hurairah. Beliau berkata, idza staiqadha ahadukum min naumih. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina. Jangan langsung dia celupkan tangannya ke tempat air. Ini larangan. Ada lagi kaidah dalam syariat kita, al-aslu fin nahi litahrim. Asal dalam larangan haram. Jadi kalau antum bangun tidur, jangan langsung masukkan tangannya di bejana, di ember, di baskom tempat air, kecuali di keran air ya. Jadi sunnahnya itu antum pakai timba, gayung, keluarkan baru cuci tangan dulu. Jangan langsung masukkan tangan ke dalam timba kita. Kata Nabi, fala yaghmis. Larangan. Jangan dia memasukkan tangannya ke air. Sampai kapan? Hatta yaksilaha salatan. Sampai dia mencucinya 3 kali. Nah, ini tadi yang anak bilang sebelum antum memasukkan air ke hidung. Jadi jangan langsung karena mau memasukkan air ke hidung, langsung ambil air di hidung. Langsung, enggak. Ada dulu sunnah sebelumnya. Cuci dulu tangannya di luar timba, di luar ember misalnya, baru ambil, masukkan ke hidung. Masukkan ke hidung dan keluarkan. Ya, jangan masukkan, enggak dikeluarkan. Nanti setonnya masuk ke dalam. Karena belum sebutkan tadi sebabnya. Karena seton bermalam di dalam lubang hidung.
Jadi dia malam-malam, ya kita ngorok di situ. Tidur. Tapi ini bagi yang tidak baca ayat kursi. Adapun orang yang baca ayat kursi, tahu tidak mendekat sampai subuh. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia tidak akan didekati oleh syaitan sampai subuh. Ya tidak mungkin di bermalam, dekat saja tidak. Dekat saja tidak. Iya. Dekat saja tidak. Jadi pertama, kenapa kita masukkan air dan keluarkan? Karena syaitan bermalam. Kemudian kita harus cuci dulu tangan sebelumnya. Kenapa kita harus cuci tangan? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Karena salah seorang dari kalian itu tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Kita tidak tahu di mana tangan kita bermalam di malam hari. Siapa yang tahu? Tangannya bermalam. Iya. Ada. Ini hadits muttafaqun alaih. Ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wal-lafdhu li Muslim. Tapi lafaz ini lafaz Imam Muslim. Ada kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Bamusa di dalam kitab beliau Suratul Iqab liman khalafa as-sunnah wal kitab. Tepatnya siksaan bagi orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ada seorang ketika mendengar ini, bahwa sunnah kita cuci tangan sebelum kita melakukan apa-apa ketika bangun tidur. Karena Nabi bilang, kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Dia bilang, saya tahu tanganku bermalam di mana. Hanya dia tidur, dia bangun tidur, ternyata tangannya masuk di dalam lubang pantatnya. Ini hukuman namanya. Katanya kamu tahu di mana bermalam. Sekarang di dalam lubang pantatmu bermalam, tapi kamu tidak tahu. Ya memang kita tidak sadar. Kita tidak tahu tangan kita menggaruk berapa kali dalam semalam. Ya kan? Kita tidak tahu. Makanya dalam hal ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, walaupun antum tahu di mana bermalamnya, maka ketahuilah ini perintah ta'abudi. Perintah kepada kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Artinya walaupun antum tahu bangun tidur ya cuci tangan. Karena dengan ini kita beribadah kepada Allah. Kita dapat pahala dengan hal itu. Walaupun antum tahu, oh saya tahu aman. Anggaplah malam hari antum ikat tangannya, kedua tangannya. Isolasi. Supaya bermalamnya di satu tempat. Ya saya tahu, tidak perlu saya cuci karena saya sudah ikat. Atau malam-malam kita bilang sama uminya di rumah, jaga di tanganku nah, kalau malam jangan kita tidur. Nanti saya bangun baru kita tidur. Jadi dia jaga. Supaya kenapa? Supaya besok saya nggak cuci tangan lagi, langsung makan. Ini perintah ibadah. Walaupun kita tahu di mana bermalam, kita diperintahkan untuk mencuci tangan. Dengan ini kita dapat pahala. Dengan ini kita dapat pahala. Ini yang terkait dengan pembahasan ini, alhamdulillah, insya Allah masih ada lagi terkait dengan nanti ada sunnah menyela-nyela jari, ada sunnah bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung. Ini kita akhirkan supaya tidak terlalu panjang di malam hari ini. Sisa hadis-hadis yang mudah ini ya, karena sebagiannya kita sudah sebutkan hukumnya. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum masuk waktu. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan, apakah sah wudhu seorang yang mengusap kepala 3 kali, dipisah dengan telinga 3 kali, sebagaimana yang dipraktek
sebagian masyarakat kita pada umumnya sah. Wudunya sah, tapi menyelisih sunnah. Begitu pembahasannya. Wudunya sah, tapi menyelisih yang sunnahnya. Itu dalam hal tersebut. Karena wudu itu secara umum sah kalau dia berwudu sekali-sekali. Sah kalau dia berwudu 2 kali 2 kali. Sah kalau dia berwudu 3 kali 3 kali. Cuman kalau dia kepala 3 kali, telinga juga 3 kali, dan dipisah dengan kepala, ini namanya menyelisih sunnah. Cuman wudunya apa? Wudunya sah. Itu wallahualam. Apakah kita berdosa apabila tidak mencuci tangan dan memasukkan ke dalam hidung bangun tidur? Bagaimana dua kaidah, yakni asal dari perintah adalah wajib dan asal larangan adalah haram? Iya. Ya, bagi kita yang berpendapat wajib berdosa. Dan itu adalah perintah. Dan itu adalah larangan. Tentunya kalau kita langgar atau kita tidak melakukan, berdosa. Walaupun para ulama berselisih pendapat terkait dengan hal ini, ada juga yang mengatakan sunnah. Ya, bagi yang berpendapat sunnah, maka hukumnya adalah tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Bagi yang berpendapat wajib, dan ini yang kuatnya karena lafaz hadisnya adalah perintah, maka berdosa kalau dia tidak lakukan. Berdosa kalau dia tidak lakukan. Itu wallahualam. Ya baik, Masya Allah. Ustadz, tanda tanya. Maksudnya Ustadz mau tanya mungkin begitu. Apakah keringat itu membatalkan wudhu? Ya kalau keringatnya keluar dari badan bukan dari jalur itu, ya tidak. Karena yang membatalkan wudhu itu hanya yang keluar dari 2 jalur yang dibawa. Jalur depan atau jalur belakang. Kubul ataupun dubur. Ya, kubur ataupun dubur. Itu yang membatalkan wudhu secara umum yang disepakati. Selain dari 2 jalur itu, maka tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Maka keringat tidak membatalkan wudhu. Dan berat kalau dikatakan keringat itu membatalkan wudhu. Itu masyaqqah. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berkeringat. Kalau ada yang mengatakan wudhu, keringat membatalkan wudhu, Masya Allah. Setiap keluar keringat sedikit, batal. Keluar sedikit, lagi sholat, panas, tidak ada kipas. Tidak ada AC. Keluar keringatnya. Kalau kita mungkin di sini masih bisa tidak keringat. Kalau di Mekah, Madinah, musim panasnya itu, di sana bukan panas matahari, tapi panas udara. Sampai dinukil oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dulu kalau musim panas, mereka kalau sujud, sebelum sampai jidatnya di lantai, diarahkan dulu imamannya ke situ. Keringat pasti. Sulit kalau dikatakan kalau keringat itu adalah membatalkan wudhu. Yang jelas secara umum yang disepakati oleh para ulama, yang membatalkan wudhu itu yang keluar di bawah. Apakah yang biasa keluar atau yang kadang-kadang keluar? Yang biasa keluar maksudnya kencing, kentut. Yang kadang keluar maksudnya cacing, ya kerikil. Ya itu, biasa itu kadang-kadang keluar. Itu membatalkan wudhu juga. Itu membatalkan wudhu juga. Apakah jari telunjuk diturunkan setelah salam atau ketika ingin salam? Jari telunjuk diturunkan. Jari telunjuk itu kita menunjuk ketika tasyahud. Kalau sudah selesai tasyahud maka tutup. Karena dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW apabila beliau duduk tasyahud, maka beliau mengangkat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Dan beliau melingkarkan dengan lingkaran begini. Ini salah satu sunahnya. Jadi semua ini disebutkan kalau Nabi bertasyahud.
Artinya kalau antum sudah selesai tasyahud, selesai menunjuk. Selesai menunjuk. Iya, ini yang disebutkan dalam hadis. Allah alam. Ada? Masih ada waktu? Silakan. Perbedaan istinsyak dan istintar. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Istintar adalah mengeluarkan air dari hidung. Itu bedanya. Kalau istinsyak kita masukkan. Kalau istintar keluarkan. Keluarkan. Itu perbedaannya. Silakan, masih ada waktu. Atau sudah masuk waktu? Belum? Alhamdulillah. Silakan, Pak. Gimana, Pak? Baik. Waktu mengusap kepala, apakah harus dibuka songkoknya atau tidak? Kalau kita lagi pakai imamah, maka datang penukilan dari Nabi SAW bahwasanya belum mengusap bagian depan saja. Kemudian belum melanjutkan di atas imamahnya. Tidak perlu buka. Kalau imamah, kalau songkok harus buka. Harus buka. Karena yang dinukil adalah imamah. Kalau laki-laki. Kalau perempuan jilbab. Kalau akhwat lagi pakai jilbab, dia mau berwudu, boleh dia tidak buka jilbabnya. Dia usap di atas jilbabnya, boleh. Sebagaimana yang dinukil dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Ulang. Baik, Masya Allah. Sekarang kita lagi wudhu. Cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, cuci muka, cuci tangan sampai ke siku. Saat usap kepala, keluar di bawah. Apakah kita lanjut atau ulangi? Ya wajib kita ulangi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadat. Hadat itu Pak, hadat kecil. Buang air kecil, buang air besar, kentut. Itu namanya hadat namanya. Tidak diterima salat kalau dia berhadat sampai dia berwudu. Berwudu di sini maksudnya dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita saat wudu keluar, wajib lagi dari awal sampai akhir. Nabi SAW pernah terjadi, datang sahabat, masuk mau sholat, ada selingkaran kecil di kakinya tidak kena air. Maka Nabi SAW perintahkan untuk ulang wudunya. Seandainya, ya kalau batal wudu, boleh langsung itu saja yang tidak kena air, maka cuma itu disuruh. Tapi ini disuruh ulang dari awal sampai akhir. Maka ini menunjukkan bahwa ketika kita berwudu itu harus sempurna. Kalau ada yang tidak kena atau batal, tidak boleh kita lanjut. Harus mulai dari awal lagi. Karena wudu itu wajib tartib. Tartib itu Pak, setelah yang satu, kemudian yang satu. Dari awal sampai akhir. Dan wajib mualah juga sama seperti itu. Wajib mualah. Itu wallahu a'lam. Menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu? Diperselisihkan Pak terkait dengan menyentuh kemaluan. Ada yang mengatakan dari ulama rahimahumullah bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Mereka berdalil dengan hadis bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Sebagian ulama yang lain lagi mengatakan tidak membatalkan wudhu. Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang menyentuh kemaluannya dalam sholat. Maksudnya ya bukan menyentuh, menyentuh tak sengaja. Ya,
Maka kata Nabi SAW, innama huwa bid'atu minka. Itu hanya anggota badanmu. Artinya tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan sholat. Menyentuh kemaluan. Dari hadis ini mereka katakan berarti menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Ini hadis sama-sama kuat, sama-sama sahih. Sehingga di antara ulama kita seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah belum mengkompromikan. Karena ini seakan-akan bertentangan. Satu bilang batal, satu bilang tidak batal. Yang benarnya dikompromikan. Tidak batal, tapi sunnah berwudu. Orang yang menyentuh kemaluannya, tidak batal wudunya, tapi sunnah berwudu. Kecuali dia sentuh dengan syahwat. Dia sentuh kemaluannya dengan apa? Syahwat. Ya namanya dengan syahwat pasti akan keluar cairan. Akan keluar sesuatu. Maka batal bukan karena dia menyentuh. Tapi ada sesuatu yang keluar. Itu wallahualam. Ada lagi? Silakan. Sudah? Apakah mandi dengan niat untuk wudhu? Apakah sah wudhunya sah? Ketika kita mandi langsung niatnya untuk berwudhu, sah. Berdalil dengan hadis Nabi SAW, kata beliau, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini dia sudah berniat untuk wudhu, maka sah wudhunya. Sah wudhunya. Itu juga pernah ditanyakan kepada guru kami Ustadzul terkait dengan hal tersebut dan berapa kali beliau jawab sah. Kan dia sudah niat. Kan dia sudah niat. Apakah batal wudhu kalau bersentuhan dengan bukan mahram? Kita cuma bertanya batal wudhu ya. Kalau terkait dengan hukum bersentuhan dengan bukan mahram dosa. Bersentuhan dengan bukan mahram dosa. Tapi apakah wudhunya batal atau tidak? Dalam masalah ini juga ada perselisihan di kalangan ulama madhab. Di antara ulama rahimahumullah, mereka berpendapat bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan pembatal-pembatal wudhu, di antara yang disebutkan adalah aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Atau kalian menyentuh perempuan. Ini kan menunjukkan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Tapi juga ada pendapat lain dari para ulama lagi yang lain bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Berdalil dengan banyak dalil. Pertama, Nabi dinukil dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi pernah sholat malam. Aisyah tidur di depannya. Tidur di depannya. Ketika Nabi SAW sujud, maka beliau cubit kaki Aisyah dan belum menekuknya. Dan ketika Nabi berdiri, beliau luruskan lagi kakinya. Ini menunjukkan, ini kan Nabi sholat, dia sentuh Aisyah. Kalau menyentuh perempuan membatalkan wudhu, maka Nabi akan keluar dari sholatnya. Maka Nabi akan keluar dari sholatnya. Tapi ini lanjut sholat. Ini dalil pertama bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Dalil kedua juga dinukil dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW kata beliau qabbala ba'dha nisa'i. Nabi SAW mencium sebagian istrinya, kemudian beliau keluar sholat. Ini mencium, bukan menyentuh biasa. Nabi mencium kemudian keluar sholat tanpa wudhu. Ulang maksudnya. Ini menunjukkan bahwa menyentuh perempuan atau mencium perempuan istri itu tidak membatalkan wudhu. Dari dua pendapat ini, mana yang kuat? Tentunya pendapat yang kedua. Ia mengatakan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Terus bagaimana dengan ayat tadi yang dipakai oleh pendapat yang pertama
Ia mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa," atau kalian menyentuh perempuan itu membatalkan wudu, maka kita katakan menyentuh perempuan di situ adalah jima maksudnya, bukan menyentuh biasa, tapi berhubungan badan. Dari mana kita tahu kalau itu makna ayatnya? Yaitu karena sudah datang penafsiran dari Ibnu Abbas. Tafsir sahabat itu adalah hujjah. Beliau ketika menyebutkan ayat ini, "Aw lamastumun nisa," atau kalian lamastumun nisa, kata beliau jama'tum, kalian berjima. Maksudnya berhubungan badan, bukan menyentuh biasa. Bukan menyentuh biasa. Dan ini yang benarnya insya Allah, pendapat yang mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu dengan dalil apa yang kita sebutkan tadi. Dengan dalil apa yang kita sebutkan tadi. Ini dua pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengusap kepala untuk wanita? Sama dengan laki-laki. Cara mengusap kepala untuk wanita sama dengan laki-laki. Tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Ya, hukumnya sama. Yaitu dia mulai dari bagian depan kepalanya sampai ke belakang. Kemudian dia majukan lagi ke depan. Ingat kepala, bukan rambutnya. Bukan rambutnya perempuan yang diusap. Artinya kalau rambutnya panjang diikutkan tangannya sampai ke bawah. Kalau dia kembali enggak. Yang diusap kepala, bukan rambut. Yang diusap kepala bukan rambut. Sama antara laki-laki dan perempuan. Kita akhirkan satu lagi. Karena lampunya Pak Iking sudah mati. Ini ada pertanyaan terakhir. Di luar tema. Apakah kemalino itu sudah termasuk safar? Iya, sudah termasuk. Karena orang yang kemalino itu orang safar namanya. Kalau kita bertanya, kalau kemalino itu safar atau tidak, masyarakat akan bilang kita safar dulu kemalino. Karena pendapat yang kuat dalam safar adalah tidak ada jarak. Yang kuat dalam masalah itu adalah kembali ke uruf, kembali ke kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat bilang safar-safar, kalau tidak maka tidak. Kalau tidak maka tidak. Ini alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah ini pertemuan pertama kita setelah libur. Kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Di pekan yang akan datang. Semua yang benarnya tadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.